Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendra Kusuma dari kelas 12 IPA 1 bersama teman-teman saya Anindita Hadifah Destriana dan Debbie Manda akan mempraktikkan teks editorial yang kami susun dengan judul Vaksin terbaik saat ini adalah perubahan perilaku masyarakat. Kabar COVID-19 tidak asing lagi di telinga masyarakat. Namun, usaha untuk mencegah penularan COVID-19 ini semakin gencar dilaksanakan. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi adalah suatu proses untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Setelah masuk, tubuh akan membentuk sistem kekebalan atau imun dengan menghasilkan antibodi, sehingga akhirnya bisa melawan virus COVID-19 jika suatu saat tertular. Vaksin buatan Pfizer dan BioNTech diklaim 90% efektif untuk menangkal virus corona SARS-CoV-2. Namun, menurut ahli biologi molekuler Ahmad Rusdam Utomo, klaim ini masih harus disoroti, sebab hingga saat ini artikel ilmiah tentang hasil uji klinis vaksin tersebut belum jelas. Ahmad menuturkan data yang digunakan untuk menelurkan klaim 90% vaksin corona efektif itu bukan data final, tapi dibuat berdasarkan hasil analisis interim. Analisis interim dilakukan ketika pengumpulan data belum selesai dilakukan. Analisis ini perlu dilakukan sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam sebuah uji klinis vaksin bagi regulator dan sponsor. Sebab dari hasil analisis ini diperoleh kesimpulan sementara terkait tingkat kegunaan, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan. Hasil analisis ini pun menjadi patokan untuk menunda, meneruskan, atau memodifikasi pengujian. Ahmad juga memperingatkan bahwa desain uji klinis tahap 3 vaksin besutan Pfizer dan BioNTech ini tidak dirancang untuk mencegah penularan. Menurutnya, dalam membuat rancangan pengujian vaksin, terdapat dua hal utama yang ingin diketahui. Yang pertama, apakah vaksin bisa mencegah penularan? Dan yang kedua, apakah vaksin bisa mencegah penyakit, gejala serius, atau bahkan kematian? Karena desain uji klinis vaksin tidak dirancang untuk mencegah penularan, maka ada potensi masih tertular COVID-19 meskipun telah disuntik. Selain itu, pengujian pun tidak dilakukan untuk mengukur apakah vaksin ini bisa mencegah kematian. Sebab persentase kematian akibat COVID-19 di angka 1-2%. Membuat pengujian mesti merekrut lebih banyak relawan dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Pfizer sudah melakukan uji klinis tahap 3 terhadap 43.000 relawan. Dari total 43.000 relawan tersebut, terdapat 94 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Namun, masih belum jelas berapa orang dari total 94 orang yang terinfeksi virus ini berasal dari kelompok suntikan vaksin dan placebo. Sebelumnya, riset telah meneliti sekitar 37 jenis vaksin pada tahap uji klinis pada manusia. Riset vaksin corona dimulai pada Januari 2020 dengan mengetahui genom SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Uji keamanan pada manusia pertama kali dimulai pada Maret 2020. Namun, tidak ada yang bisa memastikan hasil akhir dari studi corona tersebut. Vaksin Pfizer-BioNTech ini juga dibuat menggunakan teknologi rekayasa genetik dengan mengambil genom dari RNA virus. Lantaran berupa vaksin RNA, maka penyimpanan vaksin ini harus ditempatkan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Pasalnya, sulit untuk menemukan penyimpanan yang bisa menjaga suhu hingga minus 70 derajat Celcius. Sehingga, jika vaksin digunakan di Indonesia, maka pengadaan penyimpanan agar vaksin bisa didistribusikan merata akan jadi hal yang krusial. Vaksin COVID-19 ini bukan panasea atau obat yang menyelesaikan segalanya. Pasalnya, produksi vaksin ini pun terbatas, tidak serentak dibuat untuk semua orang. Kapasitas produksi vaksin Pfizer ini dalam setahun baru bisa memproduksi 50 juta dosis. Artinya, pemberian vaksin akan dibagi menjadi beberapa tahap
dan memerlukan waktu yang tidak singkat agar pemberiannya merata. Hal tersebut tidaklah efisien. Oleh karena itu, sembari menunggu vaksin yang masih diambang kepastian, masyarakat dapat mengubah perilaku agar taat terhadap kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu juga, vaksin akan bekerja maksimal jika dibantu oleh tubuh yang sehat. Hal itu akan meningkatkan kekebalan imun di dalam tubuh.